Shalom, selamat pagi. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, kita bersyukur, terima kasih masih diberi kesempatan sekali lagi untuk datang ke rumah Tuhan, untuk beribadah sama Tuhan, memuji meninggikan nama Tuhan. Mari setiap kita untuk berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari yang terindah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh melangkahkan kaki kami datang ke rumah Tuhan. Kami setiap orang yang di sini kami disebut orang yang berbahagia. Karena pagi hari, memulai hari kami datang dengan mencari Tuhan. Kami mau merayakan kebaikan Tuhan. Kami mau bersorak untuk segala perbuatan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat atas kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu Tuhan telah hadir dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Dan kami pulang, kami mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Kami mau bertepuk tangan untuk Tuhan yang terbaik. Kami mau bernyanyi yang terbaik untuk Tuhan. Setiap kami di tempat ini Tuhan. Lawat setiap kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari setiap kita menyembah di dalam hadirat-Nya. Sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Sebab hanya Dia yang layak disembah. Sama-sama kita katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selalu baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang gak pernah terbatas. Bahkan Tuhan, kami gak bisa memperkatakannya satu persatu karena begitu banyaknya Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang gak pernah terbatas terjadi dalam hidup kami. Hidup kami adalah bukti dari kebaikan Tuhan dan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji meninggikan nama Tuhan. Kami mau lebih lagi di dalam hadirat-Mu sebab kami tahu kekuatan kami hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan siap untuk meninggikan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita lebih lagi bersemangat memuji nama Tuhan pagi hari ini. Kita sama-sama mau berlari tempat apa yang di depan kita, kehidupan ilahi di dalam hidup. Masa laluku telah diimbas saudaramu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu kita mau bersorak kemenangan. Mana tepuk tangannya, yuk. Hey. Lebih bersemangat.
mengiring Tuhan memang gak semudah dari yang kita pikir ya. Tapi mengiring Tuhan dengan kasih karunia Tuhan, itu yang memampukan setiap kita untuk kita bisa menapakinya setiap hari berjalan di dalam rencananya Tuhan. Ada amin saudara? Biarlah setiap kita menjadi bejana-bejananya Tuhan yang mau dan mudah dibentuk oleh Sang Pencipta, oleh Sang Mahakarya yang udah bikin kita. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di
rencana-Mu Tuhan, yang dibentuk Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Mampukan setiap kami ya Bapa, untuk kasih karunia-Mu, untuk kami boleh hidup seturut kehendak-Mu. Dan kami mau Tuhan masuk di dalam rencana-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu rencana Tuhan, rancangan Tuhan bagi setiap kami adalah rancangan damai sejahtera, penuh harapan. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, pikiran kami, kehendak kami Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan. Kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami hanya untuk Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu menjadi pelita, menjadi terang dalam hidup kami Tuhan. Untuk bagaimana kami hidup seturut dengan kehendak-Mu dan jadi terus semakin serupa dengan Engkau. Kau yang akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia dengan penuh kuasa urapan yang dari Tuhan. Sehingga firman yang ditaburkan tidak menjadi sia-sia. Tapi tertanam di setiap hati kami tanah yang baik. Sehingga firman itu menghasilkan buah yang banyak, yang matang bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siap untuk mendengar Tuhan. Berbicaralah bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Saya persilakan untuk duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom. Suaranya kemana nih? Shalom. Ada sukacita, amin. Berapa banyak di antara kita yang diberkati Tuhan sepanjang tahun ini? Sepanjang tahun ini merasa diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, amin. Ya, hari ini kita masih belajar tentang target. Kalau orang kerja tuh target. Waduh, kalau nggak capai target, gajinya kurang nih gitu. Banyak kita takut ya kalau kerja nggak sesuai target, kita gajinya dipotong. Tapi banyak orang hidup nggak punya target malahan. Nah ini bahaya saudara. Judul khotbah saya hari ini adalah on target. Apa itu on target? On target itu tepat sasaran. Sama-sama katakan tepat sasaran. Karena banyak dulu anak TIWAF mau kemana ke gereja tapi nggak on target saudara. Melencengnya nggak ke gereja jadinya gitu ya. Ternyata ditelepon ke gereja, dia ke gereja nggak? Enggak loh, kemana dong? Berarti dia nggak on target hidupnya. Berapa banyak di antara saudara pernah kayak gitu, dari rumah rencana mau ke gereja nih. Tapi di tengah perjalanan kayaknya enak kemana nih kita, kita kayaknya bisa meluncur ke Cianjur langsung ke Cipanas nih kayaknya gitu. Berapa banyak di antara saudara pernah kayak gitu? Allah boleh angkat tangan? Oh tidak ada ya. Saudara anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, amin. Nah saudaraku dikasih Tuhan, dalam satu buku saya baca, dalam buku Secangkir Sup Bagi Jiwa dikatakan gini, kehidupan diibaratkan seperti proses memasak sup. Setiap bahan mewakili pengalaman, kesulitan, dan kebahagiaan yang kita temui. Gak harus dong, maksudnya gak selalu dong hidup kita sulit aja, masa gak ada bahagianya? Bener gak sih? Ada kesulitan, ada pengalaman, ada pergumulan, tapi juga ada kebahagiaan yang kita temui. Sebagaimana sup yang butuh waktu untuk matang, begitu juga kehidupan memerlukan kesabaran dan waktu untuk berkembang. Setiap sendok sup mengingatkan kita bahwa setiap momen berharga seperti setiap langkah dalam hidup memberikan rasa yang berbeda. Nah saudaraku dikasih Tuhan, hidup saudara bisa punya warna, hidup saudara bisa punya rasa kalau saudara on target, mencapai sasaran. Beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu kita ngalamin COVID. Salah satu problem waktu kita kena COVID adalah rasa hilang. Betul ya? Benar gak saudara? Anosmia, rasa hilang. Terus apa lagi? Penciuman hilang. Itu sama seperti orang yang gak punya tujuan hidup. Hidup itu gak ada rasa, hidup itu gak ada warna. Hidup itu gak ada penciuman yang, kan kadang dalam hidup tuh ada yang wangi, ada yang sedap, tapi ada juga yang bau tengik gitu ya.
Bener gak sih coba saudara? Ya enggak? Tapi kan itu hidup, bagian dari kehidupan kita. Nah saudaraku dikasih Tuhan, saya bagi di dalam kehidupan kita orang percaya, bahkan kehidupan orang-orang yang ada yang hidup di dalam dunia ini. Next slide. Ada 4 tipe orang atau 4 kelompok orang yang hidup di dalam dunia ini. Yang pertama adalah hidup tanpa target. Gak punya target. Pokoknya ngeflow aja. Ya Bapak Gembala kemarin pernah kasih contoh ya di doa Selasa, mau kemana? Pokoknya kemana deh, ngeflow deh. Mau kemana kamu? Ya sebagaimana sehabisnya bensin ini deh gitu. Saya kebayang kalau pilot ya, lagi bawa pesawat ya. Pilot bawa kemana deh kita? Ya sehabisnya bahan bakar ini deh. Pesawat loh, kalau di darat kan habis bahan bakar, mogoknya di jalan ya. Tapi kalau pesawat gimana saudara? Ya enggak? Nah, saudara bayangkan kalau kita hidup tanpa target. Itu seperti orang yang naik kapal tanpa kompas, tanpa arah, tanpa kompas. Mereka mungkin menikmati momen sehari-hari tanpa arah yang jelas untuk masa depan. Mereka nggak tahu. Mereka mungkin memiliki kebebasan, pengennya free, pengennya freedom. Ya kayak film apa sih yang One Piece katanya. Pengen jadi pelaut, karena apa? Pengen freedom, pengen kebebasan. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, orang yang naik kapal tanpa kompas, seringkali mereka mengalami kebingungan karena apa? Tidak punya arah, tidak punya tujuan yang kuat. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 kita lihat. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sama-sama katakan, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah saudaraku dikasih Tuhan, hanya orang-orang yang sudah dimerdekakan dan ditebus di dalam Yesus, dia hidupnya punya tujuan, punya sasaran, punya target. Yang ngerti katakan amin. Karena waktu selama kita hidup di luar Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Sebab kamu tahu, kamu harus tahu, saya harus tahu, saudara semua harus tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kenapa cara hidupnya sia-sia? Karena gak punya target. Kerja juga jadinya sia-sia. Perhatikan, cara hidup sia-sia, berumah tangga jadinya sia-sia. Kenapa? Karena gak punya tujuan. Perhatikan, yang kamu warisi. Nah Adam dan Hawa itu mewariskan apa? Cara hidup sia-sia. Amin saudara. Mungkin orang tua kita yang gak kenal dulu sebelum-sebelumnya nih. Mereka juga mewariskan yang sama. Apa warisan mereka yang mereka berikan? Cara hidup yang sia-sia. Kalau kita hidup gak ketemu Tuhan, saudara bayangkan. Sama seperti seorang perempuan yang dia mau ngambil air di sumur terus ketemu dengan Tuhan. Perempuan Samaria. Dia gak punya tujuan saudara. Makanya dia berusaha untuk memuaskan dirinya dengan laki-laki saudara ya. Banyak orang ingin memuaskan dirinya dengan harta. Dia pikir harta bisa memuaskan dirinya. Dia pikir wanita bisa memuaskan dirinya. Seks bisa memuaskan dirinya. Makanan bisa memuaskan dirinya. Ada orang makan sebanyak-banyaknya, gila banget makanan. Glojo, oh gila banget makan. Supaya memuaskan dirinya. Tapi ternyata gak bisa kasih kepuasan. Karena apa saudara? Yaitu karena gak punya tujuan yang jelas dalam hidup. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Perhatikan, kata telah ditebus artinya satu kali terjadi dampaknya untuk selama-lamanya. Yesus cuma satu kali mati, betul ya? Betul gak? Bukan berulang kali dia mati, hanya satu kali mati, tapi kematiannya berdampak untuk selama-lamanya. Bahkan untuk orang-orang yang belum lahir kemudian, itu masih berdampak saudara. Soalnya dikasih Tuhan, kamu telah ditebus, didapatkan kembali. Perhatikan baik-baik. Sama seperti orang berjalan ke salah arah, kita tangkap. Kamu jalan ke sini nih. Kamu diarahkan kembali. Cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Banyak gak orang hidup yang hidup di dalam dunia ini,
dia berada di dalam lingkaran hidup yang sia-sia. Banyak gak? Banyak. Berarti kalau sia-sia apa aja yang terbuang? Waktu pasti terbuang. Betul ya? Tenaga pasti terbuang. Saudara gak mau dong waktu saudara-saudara pakai, tenaga, pikiran dan lain sebagainya untuk hal yang sia-sia? Gak mau tentunya. Perhatikan ayat yang ke-18 bagian B. Tetapi bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, kita lihat ayat yang lain saudara, masih bagian ini. Efesus pasal 2, Paulus bilang apa kepada jemaat Tuhan di sana? Sama-sama kita baca lagi, 2, 3. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Orang yang gak punya target kenapa? Karena tanpa Kristus. Hidup tanpa Kristus. Kebayang gak sih kalau hidup tanpa Kristus? Saudara kebayang gak kalau ini universe, alam semesta tanpa gravitasi? Apa yang terjadi kira-kira kalau tanpa gravitasi? Menurut hukum gravitasi, setiap benda yang dijatuhkan ke atas, dia akan dilempar ke atas, dia akan jatuh ke. Saudara bayangkan kalau alam semesta tanpa gravitasi. Apa yang terjadi? Kacau nggak? Kacau nggak saudara? Saya perhatikan ya, anak saya suka dengan sains, suka dengan planet. Itu planet bisa bergerak menurut orbitnya, nggak ada yang berbenturan. Dan jumlahnya memang gitu, banyak. Tuhan ciptakan begitu supaya keseimbangan, harmoni dalam hidup. Saudara bayangkan, kalau misalnya iseng ya, diambil 1 deh, diambil 2 deh, ukurannya dikecilin deh. Saudara bayangkan kalau alam semesta tanpa gravitasi, apa yang terjadi dengan dunia ini? Dan saudara bayangkan kalau hidup saudara tanpa Kristus. Dikatakan, kalau kita tanpa Kristus dikatakan kamu tidak termasuk kewargaan Israel. Kita semua Gentiles, orang-orang yang non-Israel, kita itu dicangkokkan. Paulus bilang kita tuh seperti tanaman yang dicangkokkan pada pokok anggur. Kita tuh dicangkokkan. Tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Tanpa Kristus berarti tanpa janji Allah. Tanpa Kristus berarti tanpa pengharapan. Tanpa Kristus artinya tanpa Allah di dalam dunia. Terus bayangkan kalau kita hidup tanpa pengharapan. Bukankah kita bisa tetap hidup karena ada pengharapan? Amin saudara. Dan Ibrani mengatakan pengharapan itu seperti jangkar, seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Karena siapa? Kristus. Terus bayangkan kalau hidup kita tanpa Kristus. Anak saya tuh kalau ditanya, kamu apa sih ketakutan yang paling, the greatest fear yang kamu rasakan apa sih? Ketakutan kehilangan mami. Dijauhkan dari mami, segitunya coba ya. Saya gak tahu anak-anak cowok kayak gitu gak sih? Atau cuek aja gitu ada maminya gitu. Dia ingat loh, waktu istri saya kena COVID tahun 2020, karena mami pernah ninggalin aku. Loh kapan? Kapan? Waktu mami sakit COVID, memang dipisahkan 1 bulan. Dia merasa hidup tanpa, mungkin ini pengharapan. Saya gak tahu deh. Saudara dikasih Tuhan, bayangkan kalau kita hidup tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tanpa Allah, tanpa perjanjian, tanpa penyertaan, tanpa berkat-berkat Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa mujizat Tuhan. Saudara bayangkan kalau kita hidup tanpa Kristus. Ada lagunya ya, aku tanpamu. Apa butiran apa? Teman aku ya, aku tanpamu butiran dedek katanya gitu. Ya ampun dedek ya. Kita bener loh, kita tuh kalau tanpa Tuhan kita butiran debu loh. Alam semesta kalau disorot, kita tuh kayak debu loh. Dilihat dari mata Allah tuh semua planet-planet tuh kecil bahkan. Saudara tahu nggak?
ada planet yang ratusan kali lebih besar dari matahari kita. Kita pikir mungkin matahari udah paling besar ya. Ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih besar lagi. Jadi kalau disorot, kita seperti apa coba? Debu. Betul ya? Saudara kalau di meja saudara ada debu, apa yang saudara lakukan? Hah? Ambil lap. Itu kalau ibu-ibu ya. Kalau cowok-cowok biasanya bapak-bapak. Nah, bersih udah. Saudara bayangkan ya, debu-debu yang ada di atas meja nih, kita tiup. Kelar udah hidup kita. Bayangin, kalau kita hidup tanpa Kristus, seperti debu yang ditiup sama Tuhan, udah kelar abis hidup kita, saudara. Tanpa pengharapan, tanpa janji Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Bukankah kita masih ada di hari ini? Bukankah kita masih kuat di hari ini? Karena kita punya Kristus. Karena di dalam Kristus ada pengharapan. Ada janji-janji yang menguatkan hidup kita, amin. Amin saudara. Kita lihat yang kedua. Nah, dia punya target, tapi salah target. Salah sasaran. Lukas 12. Lukas 12 ayat 16 sampai 20. Boleh minta tisu enggak ya? Ada yang punya tisu enggak ya? Lukas 12 ayat 16 sampai 20. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Thank you. Suatu perumpamaan katanya ada seorang kaya. Kalau orang kaya punya target nggak dalam hidup? Apakah tiba-tiba lahir langsung kaya? Enggak dong, enggak dong. Ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan. Nah ini generasi Z tuh senengnya gini nih. Kerja gak usah banyak-banyak, makan, minum, pesta, have fun, that's it. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, udah kaya loh padahal. Tapi kok dibilang bodoh ya? Padahal dia bisa cari duit loh. Bodoh di sini bukan bodoh intelektual ya. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Coba perhatikan. Next. Orang kaya ini punya target enggak? Punya target enggak? Punya. Targetnya apa? Hidup beristirahat, makan minum, bersenang-senang. Saudara suka dengan target itu? Dan duit ngalir. Enak dong ya, istirahat, baru bangun tidur, duit udah masuk ke rekening loh. Hidup beristirahat, santai, makan, minum, have fun. Plannya dia apa? Bangun warehouse atau lumbung yang lebih besar. Lalu apa yang dia lakukan? Dia punya target loh, siapa bilang dia gak punya target? Dia punya target. Targetnya apa? Hidup enak, hidup senang-senang. Itu targetnya dia. Lalu dia bikin rencana, bikin plan. Langkah-langkahnya apa? Dia kerja keras, mati-matian, ngumpulin uang sebanyak-banyaknya. Kemudian apa? Merombak lumbung-lumbung, renovasi, renovate. Mendirikan yang lebih besar, rebuild. Menyimpan dan menimbun segala harta. Itu yang dia lakukan, saudara. Punya target gak? Punya, tapi salah targetnya. Kenapa salah ya? Padahal kan emang gak boleh hidup senang, emang gak boleh hidup beristirahat, emang gak boleh hidup santai. Tahukah saudara, Indonesia itu negara tersantuy di dunia. Jadi mohon perhatikan baik-baik, saudara jangan sebagai orang yang menyumbang negara termager nomor 4 di dunia. Nomor 1 katanya India. Nomor 2-nya siapa gitu. Nomor 4 itu orang Indonesia. Terus ada yang komen gini, oh iya bener loh. Dari rumah aja gue ke warung padahal cuma 3 meter. Bawa motor katanya gitu. Saking malasnya. Jadi kalau saudara orang yang malas gerak nih, saudara itu memberikan kontribusi untuk Indonesia sehingga dia bisa peringkat nomor 4 di dunia.
negara termager di dunia. Santai, ya kan? Kalau misalnya mau liburan nih, biasanya nih mau liburan nih yang suka bikin jadi berantem ya. Ayo liburan, kita udah siap jam 5, setengah 6, teman kita mana belum datang. Jam 7 dia tanpa dosa datang, sorry ya gue baru bangun. Santuy banget. Kemungkinan besar dia orang hijau, saya tidak tahu. Kadang saya sama istri saya suka berantem, dia orang hijau, saya santai, tenang aja, chill. Santai. Belanda masih jauh, kenapa kamu buru-buru? Bahkan teman-teman pengurus BKGS tuh kalau saya ikut pergi sama mereka, mereka tuh udah, ini Lucky pasti selalu on time nih. Bahkan kadang 15 menit, 20 menit udah ada di lokasi. Kayak kemarin mau survei tempat, saya salah lihat jam di rumah saya cepetin 10 menit. Tapi saya lupa kalau saya cepetin 10 menit. Saya datang setengah jam sebelumnya, saudara. Teman-teman pada datang 15 menit sebelumnya, ada yang datang 5 menit sebelum waktunya gitu kan, saya udah datang 30 menit. Saya nongkrong di tempat gitu kan, mereka kaget, udah di lokasi ya. Saudara, aku dikasih Tuhan, jangan jadi orang yang memberikan kontribusi negara termager nomor 4 loh. Ya, perhatikan, orang ini pengennya apa targetnya? Istirahat, santai, makan, minum, bersenang-senang. Yang dia lakukan apa? Bangun lumbung yang lebih besar, kerja keras mati-matian, merombak lumbung, mendirikan yang lebih besar, menyimpan dan menimbul segala harta. Tapi kata firman Tuhan, next, orang ini dikatakan apa? Bodoh, dungu, dablek. Bukan secara intelektual, tapi bodoh karena apa, saudara? Dia hidup hanya memikirkan kebutuhan duniawi, tanpa memikirkan hal bersifat rohani. Kamu kumpulin banyak ini, untuk siapa? Apalagi kalau dia hidup sendiri, udah gak nikah, gak punya anak. Saya ingat ada salah satu pengusaha besar, dia gak punya anak, gak punya istri. Yang dia lakukan apa? Dia bilang, dia bikin surat warisan. Kalau saya mati, saya sumbangkan seluruh uang saya untuk yayasan. Disebutin yayasannya ini. Dia punya prinsip gak mau punya anak. Child free, itu orang-orang yang child free tuh. Punya anak katanya membebani. Punya anak ntar uang kita dihabiskan sama anak kita. Dia orang child free tuh, gak mau punya anak. Prinsipnya adalah pokoknya gue nikmati kekayaan gue, setelah itu bukan untuk anak gue katanya. Apakah saudara begitu? Jangan juga ya. Orang ini bodoh karena apa? Dia hidup hanya memikirkan kebutuhan duniawi tanpa memikirkan hal yang bersifat rohani. Dia berjerih lelah membangun kehidupan yang fana, namun melupakan hal-hal yang bersifat kekal. Coba surat Filipi kita lihat. Paulus bilang apa? Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 19. Sama-sama kita baca yuk ayat ini ya. 2, 3. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru. Seteru itu apa? Musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah Tuhan mereka ialah, ini ayatnya gak salah nih. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah air mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada Tuhan mereka ialah perut mereka. Pernah gak punya teman kayak gini? Belum selesai nih makan pagi, udah mikir makan siang kita mau makan apa ya? Belum selesai nih makan pagi nih. Bahkan sudah di list, makan pagi apa, makan siang apa, makan malam. Saya bilang kayak orang bikin seminar aja kamu. Udah ngelis makan pagi, makan siang, makan malam. Berantem soal makan. Berantem soal makan. Soalnya dikasih Tuhan, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Urusannya pokoknya berantem urusan perut. Makan. Coba bayangkan. Ini orang-orang yang salah target dalam hidup. Jangan sampai kita sebagai orang percaya, kita juga salah target dalam hidup. Kita bekerja keras, ngumpulin banyak harta, tapi kita melupakan membangun kehidupan rohani kita. Yang ketiga katakan amin. Yang ketiga katakan amin. Amin saudara. Kita lihat yang berikutnya. Yang ketiga adalah hidup meleset dari target. Nah ini.
Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata dosa itu hamartano dalam bahasa Yunaninya artinya to miss the mark, meleset dari sasaran, meleset dari target. Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan namanya. Tapi apa yang terjadi karena dosa? Mereka mencari kemuliaan mereka sendiri. Kisah di mana Kejadian pasal 11 orang-orang berkumpul di satu tempat membangun menara Babel. Dikatakan apa? Mereka cari nama. Tuhan menciptakan kita untuk apa? Menyembah Tuhan, menyembah Sang Pencipta kita. Tapi banyak orang menyembah yang lain. Bukan menyembah Tuhan. Meleset dari target. Meleset dari sasaran. Perhatikan karena semua orang telah berbuat dosa. Kalau saya dalam terjemahan literal saya tulis gini jadi ya. Karena semua orang telah meleset dari targetnya Allah. Saudara dikasih Tuhan, jangan sampai kita jadi orang-orang percaya nih. Kita udah percaya Tuhan, tapi hidup kita meleset dari sasarannya Tuhan. Dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Sama aja seperti seorang yang dulunya ikut lomba, dapat juara 1, dapat medali. Tapi karena dia tidak bekerja keras, tidak mengupayakan yang terbaik, apa yang terjadi? Dia kehilangan kemuliaan mahkotanya, medalinya. Ada cerita ya, kalau nggak salah Miss Universe lah, Miss World, yang akhirnya mahkotanya harus dicopot, betul ya? Ada kan cerita-cerita seperti itu ya, mahkotanya harus dicopot. Perhatikan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena karya Yesus di dalam hidup kita dikembalikan posisi kita, saudara. Perhatikan baik-baik. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Sehingga apa? Kita punya tujuan dalam hidup kita. Yang keempat, saudara. Hidup mencapai target, sasaran. Nah, Rasul Paulus dia tulis di dalam surat 2 Timotius. Ada yang mengatakan surat 2 Timotius ini merupakan surat terakhir yang dia tulis. Ya, dikatakan begini, saudara. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8 ayat ini mungkin sering dipakai ditulis kalau ibadah kematian. Benar gak sih? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Padahal selama hidupnya gak pernah ke gereja tuh. Kayaknya agak kurang cocok tuh ayat ini dipakai ya. Coba sama-sama kita baca. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara merindukan kedatangan Tuhan? Saudara merindukan kedatangan Tuhan? Amin. Nah, sebelum kedatangan Tuhan, ini yang kita lakukan apa? Mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Jadi kalau ikut lomba itu harus sampai selesai. Sampai harus garis akhir. John Stephen Akhwari, seorang pelari dari Tanzania. Dia pada waktu ikut lari maraton ya di Olimpiade Meksiko tahun berapa itu? Tahun 86 gitu. Ketika dia ikut lomba, dia bertabrakan dengan pelari-pelari yang lain yang menimbulkan dia cedera. Kakinya cedera parah. Apa yang terjadi? Tapi dia berupaya, dia terus berupaya. Bahkan ini ceritanya stadion tuh udah mulai sepi karena juara 1 udah sampai finish, juara 2 udah sampai finish, juara 3 udah sampai finish gitu kan. Udah banyak yang pulang tuh, udah kasih medali. Tapi di tengah-tengah stadion sudah mulai kosong, tiba-tiba ada orang yang bilang, masih ada 1 pelari lagi. Hah, kaget tuh, siapa? Dilihat John Stephen Akhwari, dia berlari masuk stadion, saudara. Padahal kakinya sudah parah, sudah sakit. Ya kalau nggak salah dia ngalamin cedera di lututnya. Dia tetap berlari sampai garis akhir.
walaupun nggak juara. Walaupun tidak juara. Lalu ada seorang reporter tanya dia, kenapa kamu harus susah payah mencapai garis akhir? Padahal kan kamu gak mungkin juara juga. Lalu dia bilang ini, my country did not send me to start the race, but to finish the race. Negaraku mengirim aku 3.000 mil ke tempat ini, bukan supaya cuma ikutan doang, tapi harus mengakhiri pertandingan sampai akhir, saudara. Lalu apa yang terjadi? Orang gak ada yang tahu juara satunya siapa. Yang diingat bukan juara satunya loh. Tapi yang diingat John Stephen Aquarinya yang mencapai garis akhir. Saudara kok dikasih Tuhan, banyak orang dalam hidup ini, dalam perlombaan mungkin ada kesulitan, pergumulan, udahlah. Jangan terus, udahlah aku ninggalin Tuhan. Udahlah capek ikut Tuhan. Udahlah bentrok sama rekan pelayanan. Aku dikasih Tuhan, tapi Paulus ngingetin kita, aku telah mengakhiri, apa saudara? Pertandingan yang baik. Sama-sama katakan pertandingan yang baik. Berarti pertandingan yang baik itu apa? Gak curang. Betul ya? Gak curang saudara. Aku telah mencapai garis akhir. Pastikan kita sampai garis akhir. Kita tetap ikut Yesus sungguh-sungguh. Kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap di tracknya Tuhan. Dan dikatakan aku telah memelihara iman. Perhatikan, ada 3 kata telah. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Baru ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang apa saudara? Merindukan kedatangannya. Setelah merindukan kedatangan Tuhan, coba jadi antara kita merindukan kedatangan Tuhan. Tapi sebelum Tuhan datang, kita harus apa? Mengakhiri pertandingan yang baik. Mencapai garis dan memelihara apa? Memelihara iman. Kata memelihara itu artinya tidak membiarkan siapapun merebutnya dari tangan kita. Yang ngerti katakan amin. Tidak membiarkan siapapun merebutnya dari tangan kita. Selalu dikasih Tuhan. Kita sudah belajar firman Tuhan. Ada 4 tipe orang. Yang pertama hidup gak punya apa? Gak punya target. Yang kedua hidup salah target. Yang ketiga hidup meleset dari target. Yang keempat hidup mencapai target. Saya tutup dengan sebuah cerita. Nanti saya lanjutkan minggu depan ya. Ada yang menulis begini saudara. Hidup itu diibaratkan seperti jam Rolex. Jam Rolex melambangkan nilai waktu dan kesuksesan. Saya minta para pemain musik untuk tampil ke depan. Seperti jam yang berharga, waktu dalam kehidupan kita sangatlah berharga. Betul nggak? Waktu berharga nggak saudara? Saudara pengen tahu pentingnya 1 detik, sering-seringlah ngunjungin orang di ICU. Saudara pengen tahu pentingnya sepersekian detik, tanyalah sama orang yang baru lolos dari kecelakaan. Saudara pengen tahu seberapa pentingnya milisecond atau sekian detik, tanyalah orang yang runner up lari olimpiade. Jadi ada juara 1, runner up, ya gue cuma beda berapa detik dari lu. Itu penting loh. Menekankan pentingnya memanfaatkan waktu dengan bijaksana dan menghargai setiap detiknya. Ada yang mengatakan hidup itu seperti bola biliar. Bola-bola biliar yang bergulir melambangkan dinamika kehidupan. Seperti bola-bola tersebut bergerak di atas meja, kehidupan kita juga penuh dengan pergerakan, kesempatan, keputusan yang dapat mempengaruhi arah yang kita ambil. Ada kalanya kita berbenturan satu dengan yang lainnya. Benar gak sih bola biliar? Pernah gak sih bola biliar ketika mau dipukul, aku gak mau kena, jangan, amit-amit. Kalau bola biliar gak mau saling kena salah satu dengan yang lainnya, di meja cuma 1 bola. Itu namanya bukan main bola biliar namanya. Benar gak? Ada kalanya kita berbenturan satu dengan yang lainnya. Tapi tahu perhatikan baik-baik loh. Yang namanya, siapa yang pernah main biliar? Kan ada cue ball ya, bola putih ya. Kita perlu ada sasaran. Bola 1, bola 2, bola 3. Ada kalanya kita berbenturan dengan yang lain. Tapi Tuhan tempatkan orang-orang di dalam hidup kita nih. Yang mungkin ngasih benturan dalam hidup kita untuk kita bisa mencapai target dalam hidup kita. Setuju gak sih? Setuju gak Bapak Ibu Saudara? Ada kalanya kita ketemu dengan orang-orang yang berbenturan dengan kita. Tapi ternyata dia bantu kita untuk naik ke atas loh.
Dia bantu kita untuk mencapai target loh. Dia bantu kita mencapai tujuan kita loh. Ada yang mengatakan hidup itu seperti kapal yang digerakkan oleh angin. Kapal yang bergantung pada angin untuk berlayar melambangkan perjalanan hidup yang dipengaruhi oleh keadaan dan lingkungan. Kita nggak boleh dipengaruhi keadaan ya, tapi kita harus mempengaruhi. Sama seperti kapal yang tidak bisa mengontrol angin, ada kalanya dalam hidup ini banyak hal yang di luar kendali kita, betul ya? Di luar kendali kita. Kita harus belajar, beradaptasi dan menghadapinya. Saya tidak tahu pergumulan saudara. Hari-hari ini, mungkin saudara merasa kecewa karena di akhir tahun saudara nggak bisa mencapai target dalam hidup saudara. Ada target-target yang sudah tetapkan dalam hidup saudara di tahun ini. Tapi sepertinya mungkin saudara meleset dari target itu. Nggak mencapai target itu. Tapi tahukah saudara ketika kita hidup di dalam Tuhan, ada Roh Kudus yang akan menuntun kita, membantu kita, sampai kita bisa mencapai target yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang ketika katakan amin. Amin saudara, berjalan terus dalam kebenaran firman Tuhan, kita tetap minta pertolongan Tuhan, pimpinan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita boleh hidup sesuai dengan targetnya Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau ku hidup, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan sama-sama. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran, Yesus kau kebenaran. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berapa jadi antara saudara yang datang pada pagi hari ini, kau dengan pergumulan dan masalah dalam hidupmu, mungkin dalam rumah tanggamu, dalam pernikahanmu, pekerjaanmu, kesehatanmu, keuanganmu. Mungkin kau merasa hidupmu dalam tahun ini belum mencapai target, belum mencapai sasaran yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Kau boleh dengar firman Tuhan pada pagi hari, dan firman Tuhan menegurmu dengan keras. Mari kita minta anugerah Tuhan, Roh Kudus menuntun setiap kehidupan kita. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang mau saya doakan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan. Kau melihat mereka Tuhan, datang dengan segala keberadaan mereka. Mungkin mereka merasa Tuhan sampai akhir tahun ini mereka belum mencapai target seperti yang mereka mau. Tapi biarlah mereka juga belajar Tuhan untuk lebih lagi peka dengan suara Tuhan. Apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup mereka. Ampuni kami Tuhan, mungkin dalam tahun ini kami seringkali meleset dari targetnya Tuhan. Seringkali kami mungkin salah target atau salah sasaran. Ampuni kami Tuhan, mungkin seringkali kami melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kami. Sehingga kami terseok-seok Tuhan untuk melewati dan mencapai target yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan, tolong setiap jemaat Tuhan, mungkin mereka datang dengan pergumulan dalam pernikahan mereka, dalam rumah tangga mereka, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam usaha, mungkin dalam bisnis mereka Tuhan. Mungkin mereka sedang menghadapi pergumulan untuk masa depan anak-anak mereka. Mungkin mereka sedang menghadapi pergumulan dengan keuangan mereka. Mungkin mereka datang dengan sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan boleh mengingatkan kami Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan, dalam rangka kami menanti kedatangan Tuhan, kami boleh terus bertanding dalam pertandingan yang baik. Supaya kami boleh mencapai garis akhir, mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan terus memelihara iman kami. Menjaga stamina rohani kami. Kami boleh terus bangun hubungan dengan Tuhan. Kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang kami mau Tuhan dalam hidup kami. Dalam setiap aspek kehidupan kami mau belajar untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Dan melalui hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi bila Roh Kudus terus berbicara dalam setiap kehidupan kami jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan boleh menopang kehidupan kami, menguatkan kami Tuhan. Memberikan inspirasi buat setiap kami, mengingatkan kami terus Tuhan. Untuk kami boleh hidup sesuai firman Tuhan. Hidup on target, tepat sasaran seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami mau hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kami hidup mau terus menyembah Tuhan. Kami mau hidup terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita. Untuk memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami memberi kami tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan sanggup memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas, saya persilahkan.
duduk kembali. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami dari awal, pertengahan sampai pada yang berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan tersunuh memberikan persembahan, baik untuk kas, persembahan untuk Natal, Tuhan Yesus akan membalas dengan berlimpah-limpah, akan persembahan perpuluhan, Tuhan juga akan membalasnya. Terima kasih Tuhan, berkati saudara kami yang sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, pembamu, pestologi yang sudah menyampaikan firman Tuhan, multimedia, usher, bahkan kami semua yang hadir, ada 3 saudara kami yang pertama hadir dalam kebaktian ini. Bila Roh Kudus akan tolong mereka, supaya mereka boleh tetap rajin, tetap setia mengiring pada Tuhan. Bila kami sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, hidup harus punya target ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tadakan tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau di ladang, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi,
berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.